Pembinaan karakter di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Pada hari ini biasanya kan kita melakukan ibadah, tapi untuk hari ini kami meminta waktu untuk memberikan pembinaan karakter bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Pertama kali, sebelum kita mendalami apa itu pendidikan karakter, kita harus mengerti apa itu sebenarnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter adalah suatu proses yang sistematis untuk mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap kepada peserta didik. Nah, nilai-nilai ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, dan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, maksudnya di sini yaitu pendidikan karakter itu menimbulkan atau menyampaikan bagaimana kita dididik mengenai etika kita, moral kita terhadap orang lain atau orang sekitar kita. Nah, mengapa pendidikan karakter itu sangat penting? Apalagi di kalangan kita SMA, di kalangan kita sekolah menengah atas. Nah, satu yaitu membentuk pribadi yang berintegritas. Pendidikan karakter membantu kita untuk menjadi individu yang memiliki integritas tinggi. Nah, integritas itu adalah keselarasan terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ketika kalian memiliki pikiran atau perkataan dan perbuatan yang selaras, maka integritas kalian dapat dikatakan baik. Terutama di lingkungan kalian sekarang ini, yaitu di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu mengembangkan empati dan kepedulian sosial. Nah, di sini melalui pendidikan karakter kita diajarkan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, di sini lebih kepada sosial. Ketika kalian memiliki karakter yang baik, maka yang namanya bersosial, berempati terhadap orang lain pasti akan ada. Nah, yang ketiga yaitu mendorong tanggung jawab pribadi dan sosial. Pendidikan karakter menekankan pentingnya tanggung jawab. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan memahami dampak dari setiap keputusan yang mereka buat. Misalnya seperti ini. Kalian memiliki tugas sebagai anak di rumah. Pasti kalian memiliki tanggung jawab sebagai anak. Nah, itu kalian lakukan. Seperti halnya kalian juga di sekolah. Ketika di sekolah kalian bertanggung jawab sebagai siswa. Apa tanggung jawab kalian sebagai siswa? Itu yang harus dilakukan. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kedisiplinan. Salah satu aspek paling penting dalam pendidikan karakter adalah kedisiplinan. Kedisiplinan membantu kita untuk mengatur waktu, mengendalikan diri, berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Nah, berbicara tentang kedisiplinan bukan hanya mengatur waktu, tetapi dapat mengendalikan diri kita dalam segala hal, dalam aktivitas kita maupun keseharian kita. Nah, yang kelima yaitu membangun sikap respek dan toleransi. Ini kembali dalam zaman kita sekarang ini, penuh dengan yang namanya kecanggihan. Dan dalam masyarakat itu pasti beragam, bukan hanya dari segi agama, budaya, tapi suku. Pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Tetapi apa yang diminta dari sini, yaitu toleransi. Dalam pendidikan karakter, toleransi juga sangat penting. Seperti halnya saya contohkan seperti pelangi ya. Saya pernah menyampaikan ini kepada kelas 10. Kalau pelangi hanya satu warna, pasti sangat tidak tertarik untuk dilihat. Tetapi ketika memiliki banyak warna, beragam warna, pasti tertarik untuk dilihat oleh mata. Terlebih seperti orang-orang seperti kita. Nah, itu yang dimaksud di sini, yaitu membangun sikap, respek, dan toleransi. Karena keberagaman itu sangat indah. Bukan karena kita berbeda, maka kita tidak memiliki toleransi terhadap satu sama lain. Itu yang dimaksud dalam poin yang kelima. Kita masuk dalam strategi implementasi pendidikan karakter di SMA. Yang pertama yaitu adanya integritas dalam kurikulum. Kalau pendidikan karakter harus diintegritaskan ke dalam kurikulum sekolah, saya rasa ini sudah dijalankan. Seperti halnya ketika guru masuk ke kelas, setiap guru pasti menyampaikan untuk berbuat baik. Pasti menyampaikan sebagian pendidikan mengenai pendidikan karakter. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi secara bijak.
Saya rasa setiap kita siswa-siswi zaman sekarang ini tidak mungkin tidak memiliki HP. Tetapi apa yang diminta dalam pendidikan karakter? Ketika kamu menggunakan sosial media, bijaklah dalam menggunakan. Bukan hanya dalam negatifnya saja kamu bisa menggunakan, tetapi dalam hal positif banyak bisa dilakukan. Apalagi kita sebagai remaja yang menuju dewasa. Nah, kita masuk dalam peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter. Betapa pentingnya peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter. Yang pertama yaitu guru sebagai teladan. Mungkin kalian pernah berpikir atau memandang ketika guru kalian di depan itu akan menjadi role model kalian. Apa yang dilakukan guru mungkin bisa kalian contoh, tetapi hanya sebagian siswa yang mau melakukan itu. Mungkin bagian siswa lagi masih banyak yang tidak peduli, acuh tidak acuh. Ketika guru melakukan contoh yang baik, mungkin sebagian siswa masih mau mengikuti, tetapi sebagian siswa lagi mungkin acuh tidak acuh. Nah, yang kedua itu kolaborasi terhadap orang tua. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua. Saya pernah menyampaikan kepada kelas 11 ketika masuk pendidikan agama Kristen, bahwasanya pendidikan paling utama itu terdapat di keluarga. Karakter kalian, sifat kalian itu diajarkan terutama dalam keluarga. Nah, itulah mengapa zaman sekarang ini, misal ketika kalian melakukan kesalahan di masyarakat, melakukan kesalahan di lingkungan kalian, pasti yang dibilang orang itu pasti ini kesalahan orang tuanya. Gimana orang tuanya mendidik? Pasti orang tuanya yang disalahkan. Tetapi padahal kembali lagi ke anaknya, mungkin orang tua sudah menyampaikan, sudah melakukan yang terbaik bagi anaknya, tetapi kembali lagi ke anaknya, mau tidak melakukannya. Atau hanya dia mendengarkan tetapi tidak melakukan, atau mendengarkan tapi melakukan. Itu kembali lagi kepada anaknya. Nah, yang ketiga yaitu ada pendamping dan konseling. Kalau ini saya rasa mungkin sudah ada di setiap sekolah, yaitu guru BK ya, konseling. Nah, ketika siswa bermasalah atau kalian yang memiliki masalah, kalian datangnya kepada guru BK. Mungkin ada beberapa hari yang lalu saya lihat ada salah satu siswa gitu ya, dia merasakan ada yang tidak baik dalam dirinya, atau ada orang lain yang membuli dia, tetapi dia melapor kepada guru BK. Itu adalah salah satu peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter. Salah satu itu yaitu guru BK. Ketika kalian bermasalah, kalian datangnya kepada guru BK untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi bersama-sama. Kita masuk dalam tantangan dalam melakukan pendidikan karakter. Nah, yang pertama yaitu perbedaan latar belakang siswa. Ya, harap kalian masih sanggup ya mendengarkan ya. Hanya sebentar kok, nggak lama. Yang pertama yaitu perbedaan latar belakang siswa. Siswa yang hadir pada saat ini di SMA Kota Bulu ini pasti memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara agama, budaya, dan mungkin kalau suku masih sama atau budaya masih sama, tetapi saya rasa itu masih berbeda. Dengan adanya latar belakang yang berbeda ini mungkin agak sulit untuk melakukan pembinaan karakter yang dilakukan oleh misalnya di sekolah oleh guru gitu. Tetapi kembali lagi ketika kita memiliki usaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan pendidikan karakter tadi, maka akan bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu pengaruh media sosial tadi. Ketika media sosial digunakan tidak baik, maka perilaku dan nilai-nilai seorang siswa itu akan dicerminkan juga tidak baik. Misal kalian menggunakan media sosial itu tidak baik, kebanyakan negatifnya. Jadi setiap apa yang kalian lihat di media sosial, padahal itu tidak baik, tapi kalian lakukan. Ini juga menjadi bagian dari pendidikan karakter media sosial. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu. Nah, kurikulum yang padat seringkali membuat waktu pendidikan karakter menjadi terbatas. Tapi kembali lagi sekolah, mungkin kita
ada sekitar 6 jam dalam sekolah, tapi tidak mungkin tidak pernah disampaikan mengenai pendidikan karakter, pasti ada. Nah, kita masuk dalam contoh atau materi yang terakhir, contoh penerapan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan sosial. Ini seperti bakti sosial. Mungkin kalian di masyarakat juga pernah melakukan kegiatan sosial gotong royong bersama, atau di sekolah juga pernah melakukan gotong royong bersama. Itu disebut melalui kegiatan sosial. Itu contoh penerapan yang dilakukan melalui pendidikan karakter. Yang kedua yaitu proyek kolaboratif. Melalui proyek kolaboratif ini, siswa belajar untuk bekerjasama, menghargai pendapat orang lain. Ini termaksud seperti belajar. Ketika di dalam kelas kalian melakukan pembelajaran secara demonstrasi bersama dengan guru, kalian bisa menghargai pendapat orang lain. Ketika misal satu orang berpendapat seperti ini, yang satu lagi berpendapat seperti ini, kalian bisa saling menghargai pendapat masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu kebiasaan yang positif. Saya rasa di sekolah mungkin juga diterapkan yang namanya 3S. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Yang keempat itu kegiatan keagamaan. Ini mungkin sudah dilakukan juga sama kita. Mungkin ya, memang sudah dilakukan. Setiap Selasa pasti melakukan renungan singkat. Nah, itu adalah beberapa contoh menerapkan mengenai pendidikan karakter. Oke, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa menerima, bisa mengerti betapa pentingnya pendidikan karakter bagi kita kalangan anak SMA. Karena pendidikan karakter ini bukan hanya di kalangan SMA sebenarnya. Dari kecil pun seharusnya sudah diajarkan. Tetapi kita diingatkan lagi untuk di kalangan SMA seperti kita ini, betapa pentingnya pendidikan karakter itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Biar teman saya melanjutkan. Oke, di sini sudah mengatakan tentang judulnya pentingnya pendidikan karakter. Please mau sedikit butuh waktu 5 menit untuk menjelaskan ini. Ini berkaitan dengan penjelasan dari Miss Cindy. 5 menit ya Reva. Oke, judul yang Miss ambil pada pagi hari ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Judulnya, karaktermu menentukan masa depanmu. Oke, coba diulang bersama-sama. Karaktermu menentukan masa depanmu. Baru dijelaskan di sini tadi sebagian sudah berulang. Berarti nggak ada didengarkan. Tapi nggak dilakukan. Sesuai judul ini, karakter kamu yang di sini menentukan masa depanmu. Ada yang tahu nggak apa arti karakter? Perilaku, sikap, apa lagi? Ada yang tahu? Oke. Karakter menentukan masa depan. Yang dimana kita penting memiliki karakter yang baik. Karakter itu berkaitan tentang nilai-nilai hidup yang terdapat kejujuran, tanggung jawab, empati, disiplin, dan kerja keras. Bisa didengar keras saja. 5 menit aja, Miss butuh waktu 5 menit untuk menjelaskan ini. Miss Cindy udah bilang beberapa bahwasannya karakter itu sangat penting. Ketika kamu memiliki sikap yang tidak tanggung jawab, ketika kamu memiliki sikap yang tidak disiplin,
ketika kamu tidak memiliki sikap empati, dari sekarang berarti di masa depan nanti karakter yang kamu tanamkan sekarang itu yang akan kamu terapkan di masa depan nanti. Contohnya, disiplin di dalam waktu. Kita masuk jam 8 pagi, tapi masih ada siswa yang telat. Apakah itu termasuk disiplin? Itulah kita manusia. Kita tahu itu tidak disiplin. Kita tahu itu salah, tapi kita tetap melakukannya. Sekali, dua kali tidak apa-apa. Tapi ketiga kali, 4 kali, sampai ke 10 kali itu tidak baik. Kenapa? Pasti di sini memiliki masa depan yang indah, ingin merasakan cita-cita yang terwujud. Tapi ketika kamu tidak memiliki disiplin waktu, bagaimana kamu di dunia pekerjaan? Bagaimana kamu di dunia pendidikan? Jika dari rumah aja kamu tidak memiliki karakter yang baik, berarti di lingkunganmu kamu juga tidak memiliki karakter yang baik. Miss Cindy bilang bahwasannya karakter itu dibentuk dari rumah, dibentuk oleh kedua orang tua. Tetapi ketika orang tua sudah membentuk karakter kamu tidak menerapkan itu dalam lingkunganmu, siapa yang salah? Kamu atau orang tua? Kami. Diri sendiri. Ya. Jadi, Miss mau tanya, kalian merasa bersalah nggak ketika kamu melakukan kesalahan, tetapi orang tua kamu yang disalahkan? Ada nggak rasa kecewa, marah? Ada. Tapi kenapa tetap dilakukan? Ya benar, memang di fase sekarang, masa-masa remaja yang ingin namanya kebebasan, yang ingin namanya tidak diatur-atur, yang ingin namanya saya ya begini, ya kamu begitu. Kalau saya begini, kenapa kamu yang sibuk? Pasti begitu. Karena Miss juga pernah merasakan seperti itu. Tapi ingat, seperti judul tadi, karaktermu menentukan masa depannya. Ketika kamu memiliki karakter yang baik, Miss percaya, kamu akan memiliki masa depan yang indah. Ada amin? Tetapi ketika kamu tidak memiliki karakter yang tidak baik dari sekarang, Miss juga percaya masa depanmu tidak seindah yang kamu bayangkan. Kok amin? Oke. Semoga pembinaan yang kami lakukan pada pagi hari ini bisa diterapkan. Semoga bubarnya barisan ini setelah Miss masuk ke kelas 1-1 memiliki perubahan karakter yang baik. Amin. Kalau tidak, Amin. Miss merasa gagal melakukan pembinaan kepada adik-adik semua di sini. Oke. Sekian dan terima kasih dari kami. Semoga apa yang kami katakan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi.